Selamat datang teman-teman. Pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang kelebihan dan kekurangan MySQL. Agenda kita ada kelebihan MySQL, ada kekurangan MySQL. Kelebihan MySQL. Beberapa kelebihan MySQL. Yang pertama, open source. Maksudnya di sini adalah MySQL bersifat open source sehingga dapat digunakan secara gratis dan diunduh oleh siapa saja. Yang kedua, komunitas yang besar. Maksudnya di sini adalah MySQL memiliki komunitas pengguna dan pengembang yang besar, menyediakan dukungan dan sumber daya yang luas. Yang ketiga, performa yang cepat. Maksudnya di sini adalah MySQL dikenal karena kinerjanya yang cepat, terutama dalam operasi baca tulis. Yang keempat, skalabilitas. Maksudnya di sini adalah MySQL dapat dengan mudah diukur kebutuhan kapasitasnya, mendukung aplikasi dari skala kecil hingga besar. Yang kelima, portabilitas. Maksudnya di sini adalah MySQL dapat dijalankan di berbagai sistem operasi termasuk Linux, Windows, dan macOS. Yang keenam, kemudahan penggunaan. Maksudnya di sini adalah MySQL menyediakan antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pengguna dari berbagai tingkat keahlian. Yang ketujuh, dukungan transaksi. Maksudnya di sini adalah MySQL mendukung transaksi ACID, atomicity, consistency, isolation, durability, memberikan konsistensi data yang tinggi. Kedelapan, replikasi. Maksudnya di sini adalah MySQL mendukung replikasi, memungkinkan pembuatan salinan data untuk meningkatkan ketersediaan dan keamanan. Yang kesembilan, kemampuan kustomisasi. Maksudnya di sini adalah MySQL memberikan fleksibilitas tinggi untuk mengkonfigurasi dan menyesuaikan berbagai aspek sesuai kebutuhan pengguna. Yang ke-10, keamanan. Maksudnya di sini adalah MySQL menyediakan fitur keamanan seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan kontrol akses yang dapat disesuaikan. Yang ke-11, dukungan untuk berbagai jenis indeks. Maksudnya di sini adalah MySQL mendukung berbagai jenis indeks, memungkinkan optimalisasi query dan pencarian. Yang ke-12, fleksibilitas dalam bahasa pemrograman. Maksudnya di sini adalah MySQL kompatibel dengan banyak bahasa pemrograman dan menyediakan driver untuk integrasi yang mudah. Yang ke-13, dukungan untuk penyimpanan geospasial. Maksudnya di sini adalah MySQL menyediakan fitur untuk bekerja dengan data geospasial, mendukung aplikasi yang memerlukan analisis lokasi. Yang ke-14, dukungan untuk prosedur tersimpan dan fungsi. Maksudnya di sini adalah MySQL mendukung prosedur tersimpan dan fungsi yang dapat membantu dalam pemrosesan data di sisi server. Yang ke-15, kemampuan caching. Maksudnya di sini adalah MySQL dapat menggunakan sistem caching untuk meningkatkan kinerja dengan menyimpan hasil query yang sering dijalankan. Yang ke-16, integrasi dengan alat manajemen database. Maksudnya di sini adalah MySQL dapat diintegrasikan dengan berbagai alat manajemen database dan administrasi, memudahkan tugas administratif. Yang ke-17, pembaruan dan dukungan berkala. Maksudnya di sini adalah MySQL terus diperbarui dan didukung oleh komunitas pengembang, menyediakan perbaikan bug dan peningkatan fitur secara berkala. Yang ke-18, pustaka dan fungsi tambahan. Maksudnya di sini adalah terdapat banyak pustaka dan fungsi tambahan yang dapat digunakan untuk memperluas fungsionalitas MySQL. Yang ke-19, dukungan untuk multiple storage engine. Maksudnya di sini adalah MySQL mendukung berbagai mesin penyimpanan storage engine seperti InnoDB, Meisham, dan lainnya, memungkinkan pengguna memilih sesuai kebutuhan. Yang ke-20, dukungan untuk repartisi table. Maksudnya di sini adalah MySQL mendukung repartisi table, memungkinkan pengguna membagi data ke dalam sejumlah partisi untuk meningkatkan kinerja dan manajemen data. Berikutnya kita masuk ke dalam kekurangan MySQL. Beberapa kekurangan MySQL. Yang pertama, keterbatasan fungsionalitas tingkat tinggi. Maksudnya di sini adalah beberapa fitur tingkat tinggi mungkin tidak sekomplit dengan DBMS lain seperti Oracle.
Yang kedua, manajemen memori yang kurang efisien. Maksudnya di sini adalah dalam beberapa situasi MySQL mungkin kurang efisien dalam manajemen memori untuk beban kerja tertentu. Yang ketiga, keterbatasan penanganan OLAP. Maksudnya di sini adalah kurangnya dukungan untuk analisis data yang kompleks di dalam operasi OLAP. Yang keempat, kurangnya dukungan untuk XML. Maksudnya di sini adalah MySQL kurang mendukung secara alami pengolahan dokumen XML. Yang kelima, ketidaksempurnaan dalam SQL. Maksudnya di sini adalah beberapa aspek dari SQL mungkin tidak sepenuhnya diimplementasikan atau dikonfigurasi dengan baik. Yang keenam, tidak ada fitur terintegrasi. Maksudnya di sini adalah beberapa fitur seperti pelaporan dan analisis terintegrasi mungkin kurang dibandingkan dengan DBMS lain. Yang ketujuh, ketidakstabilan pada versi awal. Maksudnya di sini adalah beberapa versi awal MySQL memiliki reputasi untuk kurangnya stabilitas. Yang kedelapan, kemampuan administratif yang terbatas. Maksudnya di sini adalah meskipun cukup mudah digunakan, beberapa administrasi memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam. Yang kesembilan, ketidakstabilan pada beban tinggi. Maksudnya di sini adalah beban tinggi dapat menyebabkan beberapa masalah kinerja. Yang ke-10, kurangnya dukungan untuk materi store prosedur. Maksudnya di sini adalah meskipun ada dukungan untuk store prosedur, beberapa fungsi mungkin kurang dibandingkan dengan DBMS lain. Yang ke-11, pembatasan dukungan untuk ACID. Maksudnya di sini adalah meskipun mendukung transaksi ACID, dalam beberapa situasi performa bisa terpengaruh oleh pembatasan ini. Yang ke-12, keterbatasan pada jumlah koneksi pengguna. Maksudnya di sini adalah MySQL dapat mengalami batasan pada jumlah koneksi pengguna secara simultan. Yang ke-13, pembatasan pada ukuran tabel dan database. Maksudnya di sini adalah MySQL dapat memiliki pembatasan pada ukuran tabel dan database tergantung pada versi dan konfigurasi. Yang ke-14, keterbatasan fungsionalitas analitik. Maksudnya di sini adalah untuk operasi analitik yang kompleks, MySQL mungkin tidak sekuat DBMS yang dikhususkan untuk analitika. Yang ke-15, keterbatasan pada dukungan JSON. Maksudnya di sini adalah meskipun mendukung JSON, beberapa operasi terkait JSON mungkin kurang canggih dibandingkan dengan DBMS lain. Yang ke-16, kurangnya dukungan untuk logging dan audit. Maksudnya di sini adalah MySQL mungkin memiliki keterbatasan dalam pencatatan, logging, dan audit secara rinci. Yang ke-17, tidak ada fitur approval process. Maksudnya di sini adalah MySQL tidak memiliki fitur terintegrasi untuk menangani proses persetujuan atau alur kerja. Yang ke-18, kurangnya pemantauan terintegrasi. Maksudnya di sini adalah pemantauan kinerja dan status server mungkin memerlukan solusi tambahan. Yang ke-19, keterbatasan dalam menangani big data. Maksudnya di sini adalah untuk beban kerja big data yang sangat besar, MySQL mungkin tidak seoptimal solusi khusus big data. Yang ke-20, kurangnya fitur supply chain management. Maksudnya di sini adalah tidak ada fitur terintegrasi untuk supply chain management yang mungkin diperlukan dalam beberapa aplikasi bisnis. Demikian pembelajaran kita pada hari ini terkait tentang kelebihan dan kekurangan MySQL. Sekian dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua.